Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, di pagi hari ini saya masih bisa membuat video untuk rekan-rekan sekalian terkait dengan alur pengajuan pencairan dana BOS untuk tahap 1 tahun anggaran 2022 mendatang. Semoga video ini bisa membantu rekan-rekan di madrasah untuk mempercepat proses pengajuan pencairan melalui portal BOS. Baik rekan-rekan madrasah sekalian, yang perlu saya sampaikan di awal adalah sesuai dengan penyampaian dari Direktorat KSKK Madrasah, bahwasannya proses pengajuan pencairan dana BOS tahun 2022 di tahap 1 ini itu dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai tanggal 17 Desember 2021. Dan alhamdulillah diperpanjang menjadi tanggal 25 Desember 2021. Sehingga kita masih memiliki waktu 15 hari dari sekarang untuk bisa menyelesaikan pengajuan dokumen pencairan dana BOS ini. Yang juga perlu diperhatikan oleh madrasah adalah bahwasannya tidak ada lagi penambahan waktu bagi madrasah setelah tanggal 25 Desember tersebut. Dengan begitu, madrasah yang belum menyelesaikan pengajuan pencairan dana BOS sampai tanggal 25 Desember, maka mohon maaf, dana BOS-nya untuk tahap 1 kemungkinan tidak akan tersalurkan. Dan bisa jadi akan disalurkan pada tahap kedua di sekitar bulan Juli mendatang. Untuk itu, kami sangat mengharapkan agar madrasah dapat memprioritaskan seluruh energinya untuk bisa menyelesaikan proses pengajuan pencairan dana BOS di tahap 1 ini sampai batas waktu tanggal 25 Desember 2021. Untuk itu, video ini saya buat dalam rangka itu agar teman-teman di madrasah bisa lebih memahami alur dan beberapa hal-hal penting terkait dengan proses pengajuan pencairan ini. Oke, teman-teman, saya share screen. Yang pertama, masih sama, kita melakukan pengajuan pencairan melalui portal BOS yang diakses pada laman web bos.kemenak.go.id. Nah, Bapak Ibu, pertama tentunya kita login di portal BOS ya. Di portal BOS kita login, masukkan username dan password masing-masing madrasah. Ya, bagi madrasah yang belum bisa login ke portal BOS, padahal sudah menjadi sasaran penerima BOS di tahun 2022 ini, silakan Bapak Ibu menghubungi Madrasah Digital Care Live Agent untuk bisa menyampaikan hal tersebut agar bisa dibantu untuk bisa login. Ya, namun dicoba dulu ya dengan memasukkan username dan NSM-nya. Ini Bapak Ibu bisa membaca panduannya di sini. Dan di contoh kali ini akan saya coba
masuk menggunakan salah satu user madrasah. Yang pertama saya coba ya. Oke. Baik Bapak Ibu, pada saat kita pertama memasukkan username password, maka akan muncul informasi flyer ya, kita tutup saja. Kemudian selanjutnya kita akan dihantarkan pada laman dashboard ya. Di halaman dashboard madrasah ini Bapak Ibu akan ditampilkan jumlah siswa ya, jumlah siswa berdasarkan cut off EMIS dan juga jumlah siswa alokasi ya. Jadi ada dua jumlah siswa, yaitu jumlah siswa berdasarkan cut off EMIS per tanggal 15 Oktober 2021 dan jumlah siswa alokasi. Nah, di sini pasti ditemukan adanya perbedaan karena memang sesuai penyampaian dari Kemenak Pusat bahwasanya karena keterbatasan pagu anggaran yang ada pada Direktorat KSKK Madrasah, maka terdapat penyesuaian pengurangan pada masing-masing jenjang yang dibuat persentase, kemudian disesuaikan sehingga madrasah mendapatkan jumlah alokasi dana BOS yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah siswa yang telah diinput di EMIS. Dan ini patut kita pahami secara bersama karena memang alasan terkait dengan ketersediaan anggaran. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian juga ditampilkan total alokasi BOS per tahun, ya, total alokasi BOS per tahun dan juga alokasi per tahap, ya, karena dana BOS ini dicairkan per tahap, tahap 1 dan tahap 2. Nah, Bapak Ibu madrasah, nanti di sini ada status Bapak Ibu sekalian, yaitu status mengisi data. Artinya Bapak Ibu nanti akan melalui 6 status di sini timelinenya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang masih di timeline melengkapi persyaratan. Nanti jika sudah dilengkapi akan Bapak Ibu di sini hijau itu mengajukan verifikasi. Nanti sampai ke terakhir ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu operator dan pengelola BOS di madrasah, di pojok kiri kita lihat ada beberapa menu ya. Nah, di sini di menu ini Bapak Ibu pertama mengakses adalah masuk ke menu BOS reguler ya. Kemudian di submenu perjanjian kerjasama. Kita klik submenu perjanjian kerjasama. Nah, di menu perjanjian kerjasama ini Bapak Ibu diminta untuk menginputkan nama kepala madrasahnya dengan tanpa gelar. Ya, jadi nama kepala madrasah yang definitif saat ini di madrasah. Ya, kemudian masukkan nomor PKS madrasah. Nah, nomor PKS madrasah di sini adalah nomor yang ada di madrasah, ya, nomor sesuai dengan tata persuratan di madrasah. Dan nomornya itu diambil per tanggal 1 Desember 2021. Ya, ini kami contohkan misalkan nomor pada tanggal 1 Desember itu nomor 146 ya, misalkan garing tata persuratan madrasahnya misalkan MI
kemudian garing, misalkan bulan 12 garing 2021. Ya, contoh seperti itu ya. Jadi nomor di sini adalah nomor sesuai dengan tata persuratan yang berlaku di madrasah setempat. Dan nomor 146 ini adalah contoh nomor yang berlaku pada tanggal 1 Desember 2021. Nah, setelah diisi, Bapak Ibu klik unduh perjanjian kerjasama. Nah, setelah berhasil unduh, Bapak Ibu masuk ke menu download ya, atau di mana tempat Bapak Ibu setting downloadnya. Nah, di sini akan tampil tampilan perjanjian kerjasama ya, Bapak Ibu silakan lihat, dibaca ya, nomor yang Bapak Ibu sudah input kan akan masuk secara otomatis di situ. Kemudian Bapak Ibu silakan dibaca dengan cermat dan ketika sudah di-print lalu ditandatangani ya, di-print kemudian lalu ditandatangani. Itu tahap pertamanya ya, Bapak Ibu. Kemudian kita kembali selanjutnya ke tahap kedua, yaitu masuk ke BOS reguler data LPJ ya, masuk ke BOS reguler data LPJ. Nah, di data LPJ ini akan muncul list data LPJ dari tahun ke tahun yang telah Bapak Ibu terima dan telah dipertanggungjawabkan. Nah, di sini mulai dari BOS 2020, 2021 tahap 1, tahap 2. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini langkah yang Bapak Ibu lakukan adalah pertama, tentunya untuk tahapan 1 Bapak Ibu sudah pertanggungjawabkan. Contoh misalkan di madrasah ini tahap 1-nya 55.350 yang digunakan hanya 48 juta sekian dan persentasenya 88%. Ya, ini memang bisa karena syarat pencairan itu kan 80% ke atas. 80% ke atas. Nah, sekarang untuk tahap kedua kita masuk untuk membuat LPJ-nya, kita klik tombol upload LPJ di sini ya, upload LPJ di sini. Nah, di sini Bapak Ibu akan tampil form untuk pengisian LPJ. Nah, di jumlah dana yang diterima ini, itu secara otomatis akan terisi di mana dia merupakan jumlah dana yang diterima total, di mana itu hasil penjumlahan dari alokasi tahap 2 ditambah alokasi tambahan kalau ada, dan ditambah sisa dana tahap 1 ya. Alokasi tambahan ini kan bagi beberapa madrasah di daerah 3T itu menerima alokasi tambahan. Tapi kalau tidak menerima maka dia tidak akan terhitung otomatis. Jadi jumlah dana yang diterima ini secara otomatis terisi dari 3 aspek itu. Nah, di madrasah ini kita lihat teman-teman bahwa di sini tertulis 61.925.000. Padahal kalau kita lihat tadi dana tahap 2-nya hanya 55.350. Nah, artinya bahwa dana yang 61.925.000 itu sumbernya dari jumlah dana BOS tahap 2 ya, jumlah dana BOS tahap 2 55.355.000 ini itu kemudian ditambah dari sisa ya, sisa dari semester 1 ya, sisa dari tahapan 1 di mana tahapan satunya dia tidak merealisasikan 100%, artinya dia ada sisa. Karena dia ada sisa maka jumlah yang harus dipertanggungjawabkan di tahap 2 adalah jumlah tahapan 2 ditambah dengan sisanya ya, ditambah dengan sisanya. Nah, kalau tadi kita hitung di sini berarti tahap satunya 55, realisasinya hanya 48, sisanya 6 juta. Nah, tahap 2 dia 55 juta yang sama, tapi karena dia
menambah dari sisa 6 juta ini, maka tahapan 2-nya ini adalah 61.925.000. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali. Nah, lalu di jumlah dana yang digunakan, kita mengisi total alokasi dana yang telah kita pertanggungjawabkan, yang telah kita SPJ-kan dari bulan Juli sampai dengan bulan November. Jadi selama 5 bulan. Kenapa tidak sampai bulan Desember? Karena memang kita pengajuan ini di bulan Desember, sehingga tentunya LPJ di bulan Desember kita belum buat. Nah, kita hanya diberi kewajiban sampai bulan November ini. Nah, silakan Bapak Ibu madrasah mengisi jumlah dana digunakan seperti apa. Nah, tadi saya sudah simulasikan. Saya sudah simulasikan di sini bulan Juli, Agustus, September, Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember. Nah, yang sudah digunakan sampai bulan November itu ada 50 juta. Maka kita tulis di sini 50 juta. Nah, 50 juta realisasinya yang sudah kita ini, maka sisanya 11.925.000. Ini yang akan dipertanggungjawabkan di bulan Desember, ya. Akan dipertanggungjawabkan bulan Desember, ya. Nah, ada madrasah jika memang di bulan November dananya sudah selesai, sudah habis dipertanggungjawabkan, maka boleh diisi seluruh dana ini. Tapi tentunya ada juga yang belum selesai. Tapi yang perlu diingat madrasah adalah ini jumlah dana yang sudah dipertanggungjawabkan, ya, yang sudah di SPJ-kan dalam bentuk kwitansi, bukan jumlah dana yang sudah ditarik dari bank. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi jumlah dana yang digunakan adalah jumlah dana atau dana BOS yang sudah di SPJ-kan dalam bentuk kwitansi per tanggal buku 30 November 2021, ya. Tanggal bukunya per 30 November, ya, tanggal terakhir di bulan November, 30 November 2021. Itu yang diisi di jumlah dana yang digunakan ini, ya. Nah, kemudian jumlah sisa dana akan otomatis terisi, jumlah dana yang dikembalikan diisi 0 karena memang dana yang tersisa ini masih bisa kita SPJ-kan di bulan Desember, sehingga belum kita kembalikan, kecuali nanti per tanggal buku 31 Desember ternyata masih ada dana yang kita tidak SPJ-kan, maka dana tersebut harus dikembalikan ke kas negara. Nah, ini nanti akan ada prosedur pengembaliannya, ya. Yang sudah dijelaskan di surat itu nanti kita diminta melaporkan ke live agent, nanti live agent kirim kode billingnya, nanti berdasarkan kode billing itu kita kirim store ke bank. Nanti bukti penyetorannya kita upload lagi di portal BOS. Nah, tapi itu nanti di berikutnya. Tapi untuk yang pengajuan ini, itu jumlah dana dikembalikan dikasih 0, karena ini baru belum sampai akhir tahun anggaran. Ya, oke. Kemudian Bapak Ibu di madrasah mengupload laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, ya. Nah, laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, jika sudah ada, tinggal Bapak Ibu klik telusuri, ya, ambil dokumennya di mana, ya, ambil dokumennya di mana, kemudian klik open, nanti akan otomatis masuk. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengupload perubahan RKM. Ya, perubahan RKM ini tentunya jika di bulan Juli sampai bulan November ini ada perubahan RKM yang Bapak Ibu lakukan di madrasah, maka perubahan RKM itu yang berbeda dari RKM sebelumnya yang pernah diupload di portal BOS, silakan Bapak Ibu lakukan upload ulang, ya. Nah, lakukan upload ulang. Nah,
ini contoh madrasah ini belum membuatkan LPJ, maka kita coba jelaskan pembuatan LPJ-nya. Nah, untuk membuat LPJ, Bapak Ibu sekalian, sudah disediakan formatnya, ya, sudah disediakan formatnya. Bapak Ibu bisa mendownload formatnya di portal BOS juga, di boskemenak.go.id ini, ya, Bapak Ibu di depan webnya ini, Bapak Ibu di sini di bagian atas itu ada link format surat, ya, link format surat. Tinggal Bapak Ibu klik link format surat tersebut. Nah, setelah Bapak Ibu klik format surat, Bapak Ibu klik kanan download, ya, klik kanan download. Nanti akan otomatis terdownload Bapak Ibu sekalian. Nah, jika sudah terdownload, Bapak Ibu bisa membuka file yang telah didownload tadi, ya, file yang telah didownload tadi. Nah, di file yang telah didownload tadi, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa format surat yang akan digunakan oleh madrasah. Nah, di LPJ ini sudah ada formatnya, Bapak Ibu bisa membukanya. Nah, di format LPJ ini ada format dari BKU dari mulai bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, Bapak Ibu bendahara wajib nih mengisi BKU ini, ya, karena BKU ini tentunya meskipun nantinya tidak diupload di portal BOS sebagai dokumen pencairan, tetapi disimpan di madrasah karena nanti akan diperiksa oleh tim pemeriksa. Ya, jadi mohon diisi BKU-nya dengan baik. Nah, yang nantinya akan diupload hanyalah satu lembar LPJ, ya, LPJ ini. Satu lembar LPJ ini yang akan diupload oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, LPJ ini Bapak Ibu, nanti LPJ ini dibuat per bulan, yaitu mulai bulan Juli, bulan Agustus, bulan September, bulan Oktober, dan bulan November. Nah, di sini saya sudah buat contoh simulasinya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini LPJ bulan Juli, ya, contoh ini LPJ bulan Juli. Saldo awal jika di tahap 1 kemarin itu madrasah sudah 100%, maka saldo awalnya bisa 0, ya, bisa 0. Nah, bisa 0. Tetapi karena contoh di madrasah ini di tahap satunya itu tidak sampai 100%, hanya 80% sekian, 88 kalau tidak salah tadi, 88, maka ada sisa dana nih, 6.575.000. Nah, sisa dana inilah yang menjadi saldo awal di bulan Juli. 6.575.000 ini saldo awal di bulan Juli. Kemudian penambahannya adalah dana BOS tahap 2 yang cair di bank. Dana BOS tahap 2 yang cair di bank, ya. Nah, tahap 2 penambahannya sekian. Dan pengurangannya adalah total dana yang sudah di-SPJ-kan. Total dana yang sudah di-SPJ-kan dalam bentuk kwitansi per tanggal buku akhir bulan Juli. Nah, di sini saya sudah simulasikan per bulan itu semuanya 10 juta. Nah, maka pengurangan di bulan Juli 10 juta. Oke. Sehingga saldo akhir di bulan Juli 51.925.000. Nah, di sini jika ada pajak silakan diisi, jika tidak ada dikosongkan. Nah, karena di sini ada sisa saldo, maka Bapak Ibu madrasah itu mengisi, ya, mengisi di sini sisa saldo akhir BKU 51.925.000 dan bukti terakhir nomor berapa nih? Itu bisa Bapak Ibu lihat di BKU, bukti terakhir nomor yang ada transaksi di BKU bulan Juli. Nah,
Kemudian uang tunai di brankas ini diisi. Nah, dari 51.925.000 yang sisa uang ini yang dipegang oleh bendahara itu berapa dan yang ada di rekening bank itu berapa. Nah, dipegang oleh bendahara contoh misalkan ada 3 juta yang dipegang oleh bendahara. Maka sisa uang di rekening di bank adalah yang ada di buku bank Bapak Ibu bendahara itu pasti 48.925.000. Nah, di sini mohon dipastikan ya, sehingga tidak ada selisih. Nah, bisa juga ternyata ada selisih ya. Nah, kalau ada selisih itu harus dicek baik-baik ya. Apakah uang yang di kas tunai itu berkurang atau uang di rekening banknya berkurang seperti apa itu harus dicek. Nah, LPJ yang wajar adalah yang tidak ada selisih kasnya ya. Jadi uang tunai di bendahara dengan di bank itu totalnya sama. Jadi selisih kasnya tidak ada. Itu untuk bulan Juli, Bapak Ibu tinggal print, tanda tangan, kemudian scan PDF. Kemudian Bapak Ibu beralih ke bulan Agustus ya, beralih ke bulan Agustus. Nanti di bulan Agustus saldo awalnya itu adalah saldo akhir bulan Juli. Nah, saldo akhir bulan Juli berapa? 51 juta. Maka saldo awal bulan Agustus sama 51 juta. Penambahannya tidak ada, ya. Jadi penambahan ini kalau ada penambahan dana bos seperti alokasi tambahan ataukah dana bos yang lainnya dari pusat itu silakan diisi, tapi kalau tidak ada dikosongkan. Pengurangannya 10 juta lagi. Ya, pengurangannya 10 juta lagi, maka sisa saldo akhir 41.925.000. Kembali lagi kita copy ya. Nah, ini kita isi nomor terakhir. Uang tunainya misalkan ada 4 juta di kas bendahara. Nah, kemudian saldo di bank ya, saldo di bank rekening bank bendahara itu ada 37 juta ya, 37 juta. Oke, itu kemudian selisih kasnya 0 ya. Kita lanjut lagi ke bulan September ya, ke bulan September. Bulan September sama ya, saldo awalnya adalah saldo akhir bulan Agustus. Ya, kita sama. Penambahannya tidak ada, pengurangannya jumlah SPJ kwitansinya ya, jumlah SPJ kwitansi. Kemudian ini misalkan uang tunai di kas bendahara ada 15 juta. Nah, kemudian sisa uang di bank, di buku bank ada 16 juta. Tidak ada selisih ya. Ini mesti dicek baik-baik oleh bendahara. Kemudian bulan Oktober juga sama. Bulan Oktober saldo awalnya adalah saldo akhir bulan September ya, saldo akhir bulan September. Kemudian penambahan tidak ada. Nah, kalau teman-teman terima alokasi tambahan, bos tambahan, maka silakan diisi di penambahan. Ini misalkan 10 juta. Oke. Maka uang tunai di brankas misalkan sisa 5 juta. Ya. Nah, saldo di rekening itu sisa 16 juta sama ya. Selanjutnya di bulan November ya, sama saldo awalnya adalah saldo akhir bulan Oktober. Saldo akhir bulan Oktober. Kemudian kita pakai lagi 10 juta di bulan November sehingga menyisakan 11.925.000. Ya, di sini uang tunai di bank itu 11 juta, uang tunai di kas tunai, misalkan di bank sudah ditarik habis, ya 11.925. Nah, sekarang tinggal
uang SPJ 5, SPJ Juli, Agustus, September, Oktober, November ini di print kemudian ditandatangani. Nah, ditandatangani, di-scan, baru disatukan dalam satu file, baru di-upload ya, di-upload di bagian sini ya, di-upload di bagian sini. Nah, di-upload di bagian sini, tinggal kita isi tadi jumlah dana yang digunakan 50 juta. Oke. Nah, jumlah dana yang dikembalikan 0, kita masukkan tadi yang hasil scan LPJ 5 bulan itu, kemudian perubahan RKM jika ada, jika tidak ada tidak usah. Kemudian sebelum simpan, ingat diklik ini, saya menyatakan bahwa ini telah selesai, kemudian klik simpan. Ya, kemudian klik simpan. Ini saya tidak simpan karena ini merupakan contoh. Ya, jadi saya cancel saja. Ya, karena itu hanya contoh untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya setelah proses LPJ ini selesai, Bapak Ibu kemudian beralih ke tahapan ketiga, yaitu mengupload persyaratan pencairan dana. Nah, persyaratan pencairan dana ini kita klik. Nah, di sini ada 5 berkas yang Bapak Ibu harus upload, ya, harus unggah. Nah, yang pertama adalah surat permohonan, yang kedua SPTJM, yang ketiga perjanjian kerjasama, yang keempat RKAM, dan yang kelima kwitansi penerimaan. Nah, ini Bapak Ibu silakan siapkan, kemudian diunggah. Siapkan, kemudian diunggah. Nah, misalkan madrasah belum, maka kita coba menjelaskan per item ini. Nah, surat permohonan ini sudah ada formatnya di file format yang tadi Bapak Ibu unduh, ya. Nah, di sini di file format ada surat permohonan pencairan dana. Nah, di surat format pencairan dana ini Bapak Ibu tinggal mengikuti format yang sudah ada. Kop suratnya, Bapak Ibu pakai kop surat madrasah. Nomor di sini ini adalah nomor surat yang berlaku di madrasah, ya, nomor surat yang berlaku di madrasah. Kemudian tanggal ini diisi dengan tanggal 2 Februari 2022, ya, tanggal 2 Februari 2022. Oke. Ya, contoh misalkan ini Leo Batang, berarti Leo Batang 2 Februari 2022. Nomor di sini, nomor suratnya ini juga harus nomor surat di tanggal 2 Februari 2022. Ya, jangan sampai keliru. Nah, anggaplah madrasah memblok misalkan nomor suratnya sekian, maka di tanggal 2 itu biasa di tanggal Januari itu berapa surat keluar, tanggal bulan Februari itu nomor 2 itu tanggal itu yang kita pakai. Ya, pasti madrasah lebih memahami terkait dengan penomoran ini. Nah, ini tujuannya tetap dengan hormat berdasarkan surat perjanjian kerjasama nomor sekian. Nah, nomor surat perjanjian kerjasama ini, ya, nomor surat perjanjian kerjasama ini Bapak Ibu cek lagi sesuai dengan perjanjian kerjasama yang sudah di-download tadi. Nah, ini. Nah, di sini nomornya berbeda. Nah, berarti tinggal Bapak Ibu merubah nomor yang ada di format surat ini dengan nomor yang ada di perjanjian kerjasama ini, ya. Nomor ini dirubah nih. Nah, rubah menyesuaikan dengan ini. Nah, dirubah antara ini terus. Ini diisi madrasah, nama madrasahnya. Kemudian sebesar ini diisi dengan jumlah anggaran BOS tahap 1 yang Bapak Ibu terima. Ini misalkan di sini hurufnya. Nah, di sini isi dengan jumlah peserta didik. Nah, jumlah peserta didik yang di sini adalah jumlah alokasi. Ya, kalau kita lihat tadi di BOS, maka Bapak Ibu menerima
jumlah nilainya 55.350.000, jumlah peserta didiknya 123 ya, bukan yang 130 tapi yang 123 sesuai dengan jumlah siswa alokasi. Oke. Nah, di sini tadi 55 juta sekian. Ini hurufnya, ini angkanya, ini jumlah peserta didiknya. Nah, kemudian ini tidak ada perubahan. Kemudian diisi kepala madrasah A, tanda tangan. Ya, tanda tangan, stempel. Oke. Itu untuk surat permohonan pencairan dana BOS ya. Ingat, yang penting adalah tanggalnya 2 Februari 2022 dan nomor suratnya disesuaikan tanggal 2 Februari 2022. Oke, selanjutnya dokumen yang kedua adalah SPTJM. Ya, ini kalau sudah tadi surat permohonan di tanda tangan, di scan, diunggah. Ya, kemudian SPTJM sama formatnya sudah ada di format surat yang kita download. Ini SPTJM-nya. Nah, di SPTJM ini tetap kembali kop surat madrasah, ya, kop surat madrasah. Lalu isi yang bertanda tangan di bawah ini, nama kepala madrasah, NIP-nya jika ada, jabatan kepala madrasah, alamat ya, dengan ini dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu tinggal di sini alamatnya, misalkan tadi Miss Leo Batang, maka Leo Batang tanggal 2 Februari 2022. Ingat bahwa tanggalnya 2 Februari 2022. Nah, di sini kepala madrasah, nama, jangan lupa ditempel materai 10.000. Materai 10.000, nama, lalu tanda tangan di atas materai dan stempel. Oke, itu untuk SPTJM, clear. Setelah ditandatangan, distempel, dicap, kemudian diupload di menu SPTJM ini. Selanjutnya, dokumen ketiga adalah PKS, Perjanjian Kerjasama. Nah, PKS ini formatnya tadi sudah terdownload otomatis saat Bapak Ibu di tahapan pertama Perjanjian Kerjasama ini. Nah, dokumen yang tadi sudah Bapak Ibu download itu, Perjanjian Kerjasama itu ditandatangani, distempel, di scan, baru diunggah lagi ke PKS ini. Nah, yang dokumen keempat adalah RKAM. Nah, RKAM ini khusus bagi kita di NTT yang belum menerapkan EDM RKAM, karena kita baru BIMTEK di tahun ini, maka kita mengunggahnya dalam bentuk file Excel. Dalam bentuk file Excel. Sekali lagi dalam bentuk file Excel, di mana formatnya sudah lama kami berikan kepada madrasah, ya, sudah lama kami berikan kepada madrasah dan insya Allah sudah diisi oleh madrasah Bapak Ibu sekalian. Tapi jika pun formatnya belum ada, Bapak Ibu baru mau buat, formatnya sudah ada di format yang Bapak Ibu download tadi. Di sini ada folder format RKM manual. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini format EDM-nya ini, ya. Nah, format EDM di mana yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sejak 1-2 bulan lalu untuk diisi. Yang ada isi EDM, ada RKM non EDM, RKM protes EDM, dan seterusnya. Nah, ini satu file-file inilah yang Bapak Ibu upload. Jangan dipisah-pisah, tapi seluruh satu file ini diupload. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, di RKM pendapatan ini harus jelas bahwa yang Bapak Ibu isi jumlah siswa ini adalah jumlah siswa alokasi, ya, jumlah siswa alokasi yang ada di portal BOS, ya. Kalau di madrasah ini berarti 123, ya. Karena RKM ini dibuat per tahun, bukan per tahap, ya, sehingga jumlah anggaran di RKM itu pasti anggarannya 1 tahun, ya. Jadi pastikan anggaran yang di RKM Bapak Ibu isi itu sama persis dengan RKM jumlah siswa alokasi dana BOS yang ada di portal BOS. Ya, ini Bapak Ibu pastikan sudah diisi dengan baik RKM-nya.
Jadi di bagian keempat itu yang diupload adalah RKM versi Excel, ya, RKM versi Excel. Oke. Selanjutnya yang kelima, dokumen terakhir ini kwitansi penerimaan tahap 1, ya. Formatnya juga sudah ada, ya, di sini. Formatnya juga sudah ada, kwitansi penerimaan BOS. Nah, di sini lagi-lagi kop madrasah Bapak Ibu sekalian, nomor kwitansi ini disesuaikan, ya, nomor yang berlaku di madrasah, tapi nomornya itu per tanggal 2 Februari 2022, ya, per tanggal 2 Februari 2022. Nah, nanti di sini sudah terima terus jumlah uang Bapak Ibu yang diterima di tahap 1, terbilangnya, ya, terbilangnya, kemudian pada madrasah, isi nama madrasahnya Bapak Ibu di sini, kemudian eh, Direktorat KSKK, Kepala Madrasah, isi nama madrasah Bapak Ibu sekalian di sini, tentang penyaluran. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan nomor PKS-nya ini harus sesuai dengan, ini tinggal diperbaiki nomor PKS-nya, disesuaikan dengan PKS yang Bapak Ibu sudah unduh tadi, ya, nomor PKS-nya. Nah, ada dua nomor nih, nomor dari pusat dengan nomor dari madrasah Bapak Ibu sekalian. Ini diisi tanggalnya, ya, tanggal 1 Desember PKS-nya ini. Nah, selanjutnya alamat madrasah ini tanggal 2 Februari 2022, kepala madrasah, tempel materai 10.000, nama, tanda tangan, cap. Kemudian di stempel, ya. Mohon diperhatikan itu. Tanggalnya adalah 2 Februari 2022. Mohon diperhatikan. Nah, setelah itu Bapak Ibu sudah selesai, tinggal Bapak Ibu scan dan unggah dokumen itu. Nah, jadi tidak terlalu sulit Bapak Ibu sekalian, karena format-formatnya sudah disediakan oleh pusat, tinggal Bapak Ibu copy paste. Yang penting ingat bahwa penanggalannya itu adalah 2 Februari 2022. 2 Februari 2022. Oke. Nah, untuk RKAM yang memang RKM ini agak banyak yang harus diisi, namun tentunya saya yakin Bapak Ibu, karena RKM ini sudah disosialisasikan semenjak bulan Oktober, maka Bapak Ibu bisa menyelesaikan itu dengan baik. Nah, setelah 5 dokumen ini Bapak Ibu sudah unggah, silakan Bapak Ibu klik ajukan, ya. Silakan Bapak Ibu klik ajukan. Nah, di sini tentunya karena ini hanya sebagai contoh, maka saya tidak mengajukan, ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai mengajukan, maka nanti Bapak Ibu di dashboardnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan timelinenya bagian 2 ini sudah berwarna hijau. Artinya Bapak Ibu sudah melakukan pengajuan verifikasi. Tinggal menunggu hasil verifikasi dari tim verifikasi. Nah, sebaiknya Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan upload dokumen ini, mohon agar Bapak Ibu menghubungi operator Kemenak Kabupaten Kota untuk MTS dengan MI dan operator Kanwil untuk MA agar bisa diverifikasi terlebih dahulu. Sehingga jika ditemukan kesalahan yang harus diperbaiki, maka Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan pada waktunya. Karena sekali lagi, bahwasanya waktu kita untuk proses verifikasi ini tinggal 15 hari lagi. Ya, karena kita diberi batas waktu maksimal tanggal 25 Desember 2022. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga
sedikit penjelasan ini, Bapak Ibu bisa terbantu untuk menyelesaikan dokumen pencairan pengajuan dana BOS di tahap 1 ini. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Oh ya, saya lupa. Sekarang saya coba mau menjelaskan terkait dengan tahapan verbal oleh Kemenak Kabupaten Kota, ya, tahapan verbal oleh Kemenak Kabupaten Kota. Nah, Bapak Ibu di Kemenak Kabupaten Kota untuk melakukan verbal di jenjang MI dan MTS yang menjadi kewajiban Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak Ibu melakukan verbal melalui portal BOS juga. Nah, di portal BOS ini Bapak Ibu masuk menggunakan akun Kemenak Kabupaten Kota yang ada. Saya contohkan di sini salah satu akun Kemenak Kabupaten Kota, ya. Nah, ketika Bapak Ibu di akun Kemenak Kabupaten Kota sudah login, untuk melakukan verifikasi, Bapak Ibu masuk ke menu konfirmasi berkas pengajuan BOS reguler. Nah, di sini Bapak Ibu klik menu konfirmasi berkas pengajuan BOS reguler ini. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan muncul list madrasah-madrasah yang sudah proses pengajuan untuk Bapak Ibu verifikasi. Nah, contoh di kabupaten ini satu madrasah sudah mengajukan. Nah, untuk Bapak Ibu mengajukannya, Bapak Ibu tinggal klik di tombol berkas ini. Kita klik tombol berkas. Nah, nanti di sini Bapak Ibu mohon diverifikasi dengan teliti oleh Kemenak Kabupaten Kota di tim verifikasinya. Di sini tinggal Bapak Ibu klik LPJ sebelumnya, ya. Bapak Ibu melihat LPJ sebelumnya ini persentase realisasi dan seterusnya. Bapak Ibu bisa mendownload file yang sudah diupload oleh madrasah, klik lihat file. Nah, lihat file ini nanti otomatis terdownload LPJ-nya yang sudah dibuat oleh madrasah, di klik. Nah, pastikan Bapak Ibu tim verifikator LPJ yang diupload sesuai dengan format yang ada. Ya, sesuai dengan format yang ada. Kemudian dibuat per bulan, ya, dibuat per bulan dan sesuai dengan ketentuan yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Nah, sudah seperti ini. Oke. Kemudian kalau LPJ-nya Bapak Ibu sudah rasa oke, Bapak Ibu beralih lagi ke berkas persyaratan. Nah, ini ada 5 berkas yang sudah diupload oleh madrasah. Bapak Ibu silakan download, ya, silakan download. Nah, silakan download. Oke, setelah di-download semua, silakan Bapak Ibu buka satu persatu, ya, dilihat. Nah, dilihat yang sudah dimasukkan oleh madrasah. Nah, ini contoh format surat permohonannya sudah sesuai dengan format dan tanggalnya belum, ya. Contoh kayak ini. Nah, madrasah ini sudah pengajuan, tapi salah di mana? Ketentuannya adalah tanggalnya harus, nomor suratnya harus tertanggal 2 Februari 2022. Ini tertanggal 2021, maka ini keliru, ya, keliru. Kemudian dicek lagi tanggal di sini harus tanggal 2 Februari 2022, sehingga ini juga keliru. Nanti diberikan catatan. Nah, juga dilihat jumlah dana BOS yang tertera di surat ini sama tidak dengan jumlah dana BOS yang dialokasikan untuk madrasah itu di portal BOS, ya. Nah, harus dicek secara cermat dan teliti. Nah, jika ada ditemukan kesalahan, silakan diberikan catatan untuk diperbaiki. Nah, begitupun juga dokumen yang lainnya. Contoh surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
ya. Nah, ini surat pernyataan tanggung jawab mutlak, apakah sudah sesuai format atau belum? Tanggalnya ini masih salah, harus tanggal 2 Februari 2022. Ini diberikan catatan, misalkan sudah bermatre atau belum. Kalau belum bermatre dibuat catatan, ya seperti itu. Kemudian dokumen yang lainnya juga dicek satu persatu, Bapak Ibu tim verifikator. Nah, di kwitansi ingat juga tanggalnya harus, nomor suratnya juga harus tertera menyesuaikan untuk tanggal suratnya 2 Februari 2022. Ya, ini juga masih keliru ya. Tanggalnya juga masih keliru, nomornya juga masih keliru. Nah, ini diberi catatan ya kepada madrasah itu untuk diperbaiki. Nah, juga RKAM-nya. Nah, RKAM-nya dilihat yang sudah diupload ini. Apakah RKAM-nya sudah sesuai dengan format atau belum. Nah, itu dicek apakah di RKAM-nya ini nilai alokasinya sudah sesuai atau belum. Nah, ini harus dicek secara teliti oleh tim verifikator. Selanjutnya di dokumen yang lain juga sama, perjanjian kerjasamanya juga dicek, ya, apakah sudah ditandatangani atau belum, ya. Nah, jika tim verifikator sekalian sudah mengecek satu persatu dokumennya, dan jika ternyata contoh di madrasah ini ada beberapa catatan yang harus diperbaiki, maka Bapak Ibu tim silakan mengklik tolak di sini. Klik tolak. Nah, nanti setelah diklik tolak, Bapak Ibu bisa nih memberikan alasan penolakan di sini ya. Nah, mohon catatan penolakan ini diisi sedetail mungkin. Supaya apa? Supaya madrasah dia tahu apa yang dia dia harus perbaiki, seperti itu. Kemudian karena ini contoh, maka kita cancel saja, ya, kita cancel seperti itu, ya. Baik Bapak Ibu. Nah, tim verifikator Kemenak Kabupaten Kota itu juga bisa melihat madrasah-madrasah mana yang sudah mengajukan, madrasah-madrasah mana yang belum, melalui menu monitoring penyaluran BOS. Nah, di menu monitoring penyaluran BOS ini, teman-teman bisa memilih BOS 2022 tahap pertama. Itu teman-teman bisa melihat nih. Nah, ini daftar madrasah-madrasah di wilayah teman-teman yang sudah mengajukan dan yang belum mengajukan. Nah, sudah mengajukan dan belum mengajukan. Ini ya. Sehingga teman-teman bisa membantu berkoordinasi dengan madrasah melalui grup WA dan melalui media lainnya agar mereka bisa segera melakukan pengajuan sebelum batas akhir yang telah ditentukan, yaitu tanggal 25 Desember, karena tidak ada lagi perpanjangan waktu. Oke, seperti itu penjelasan saya, teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.